Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan pemodelan sistem kontrol dalam bentuk sinyal flow graph atau grafik aliran sinyal. Apa itu grafik aliran sinyal? Nah, grafik aliran sinyal ini merupakan suatu gambaran hubungan variabel-variabel sistem secara sederhana. Jadi, informasi yang terdapat dalam grafik aliran sinyal ini sama dengan blok diagram, tapi beda cara penggambarannya. Di mana jika pada blok diagram terdapat komponen seperti blok sistem, kemudian summing junction, ada pick off point. Nah, sedangkan pada grafik aliran sinyal, di sini terdapat dua. Yang pertama adalah node, yang node itu adalah ini, yang merepresentasikan dari variabel sistem. Nah, yang kedua ada istilahnya branch atau cabang, tandanya seperti ini, yang merepresentasikan sinyal. Nah, ini adalah contoh dari gambar grafik aliran sinyal. Ini ada node, ada 4 buah node di sini, X1, X2, X3, X4. Di sini terdapat 3 buah cabang atau branch, ada A, B, dan C. Nah, misalnya di sini ada contoh lagi. Untuk yang pertama ini, jika kita ingin mengetahui berapakah X2, itu adalah A dikali X1. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 5 buah node, X1, X2, X3, X4, X5. Misal kita ingin mengetahui sinyal di X3, X3 itu adalah A kali X1 ditambah B kali X2. Nah, kalau X4 itu berarti C dikali X3, di mana X3-nya adalah AX1 plus BX2. Sedangkan untuk X5 itu adalah D dikali X3. Untuk contoh berikutnya, di sini juga terdapat 5 buah node dan 4 buah cabang. Misalnya kita ingin mengetahui X4, itu adalah A kali X1 ditambah B kali X2 tambah C kali X3. Sedangkan X5 adalah D dikali X4, di mana X4-nya adalah AX1 plus BX2 plus CX3. Nah, di sini kita bisa mengkonversi diagram blok menjadi bentuk aliran sinyal. Contohnya ini, ada sebuah sistem GS, sinyal inputnya RS, dan sinyal outputnya CS. Maka, kita bisa menggambarkan blok diagram ini menjadi grafik aliran sinyal. Pertama adalah kita buat node, berarti di sini ada 2 buah node, yaitu node untuk sinyal RS dan node untuk keluaran dari GS atau sinyal outputnya, yaitu CS. Ini node pertama RS, node kedua CS, dan ada 1 buah branch yaitu GS. Kemudian kita gambarkan branch GS. Nah, ini untuk contoh feedback, dan ini untuk contoh lainnya. Kita bahas di sini contoh-contohnya. Mengkonversi blok diagram ke sinyal flow graph. Misalnya di sini terdapat blok diagram cascade form atau bentuk seri. Misalnya ini ada sinyal input S1, kemudian ini ada sistemnya G1, G2, G3, G4, sinyalnya E2, E3, E4, E5. Maka gambar grafik aliran sinyalnya yang pertama kita buat node-node dari sinyal-sinyal yang ada pada sistem ini. Di sini pertama ada E1, kemudian keluaran dari G1 ada sinyal E2, keluaran dari G2 ada G3, kemudian ada sinyal untuk E4, dan terakhir untuk E5.
Nah, kemudian selanjutnya kita gambar branch. Branch di sini mewakili dari sistem-sistem ini. Pertama, branch pertama itu adalah untuk G1S. Branch kedua adalah G2S. Yang ketiga adalah G3S. Kemudian G4S. Ini adalah sinyalnya E1S. Kemudian di sini ada E2S, E3S, E4S, dan E5S. Nah, ini adalah bentuk grafik aliran sinyal dari blok diagram ini. Nah, lalu bagaimana untuk grafik aliran sinyal pada bentuk paralel seperti ini? Langkahnya sama, kita buat node terlebih dahulu. Di sini ada node pertama yaitu untuk RS. Node kedua untuk sinyal di sini. Kemudian kita gambarkan sistemnya adalah pertama ada branch untuk G1, kemudian G2. Ini adalah RS, sinyal RS, dan ini adalah sinyal CS. Jadi bentuk grafik aliran sinyal ini bisa digambarkan lebih sederhana dari diagram blok, tetapi informasi yang diberikan adalah sama. Kemudian bagaimana untuk bentuk feedback? Yaitu sama, kita gambarkan node pertama untuk RS, kemudian untuk sinyal di sini keluaran dari summing junction, kemudian keluaran dari GS atau sama dengan sinyal CS. Nah, ini adalah RS, ini adalah sinyal error, dan ini adalah CS. Ini dari RS ke E, yaitu 1 ya. Kemudian dari E ke C ada branch untuk GS. Kemudian ada feedback H di sini. Dari sinyal C menuju sinyal E. Feedback, arah panahnya diperhatikan untuk feedback. Dan di sini H, feedbacknya adalah komponen HS, negatif H. Jadi untuk feedbacknya kita bisa langsung tuliskan di depan komponen sistemnya. Kalau positif berarti tinggal HS, kalau feedback negatif maka di sini kita tambahkan minus. Ya, berikutnya di sini terdapat contoh blok diagram yang kita akan konversikan menjadi bentuk grafik aliran sinyal. Pertama kita buat node ini untuk R, kemudian keluaran dari summing junction pertama, keluaran dari summing junction kedua, keluaran dari G1, kemudian keluaran dari G2, dan keluaran dari G3 atau sama dengan sinyal C. Selanjutnya kita gambarkan branch dari R menuju summing junction pertama, kemudian dari summing junction pertama menuju summing junction kedua, lalu ada branch untuk G1, lalu untuk G2, dan untuk G3. Selanjutnya kita gambarkan feedbacknya, yaitu pertama H1 dari node antara G2 dan G3 sini menuju node sebelum G1 yang ini. Feedback H1, feedbacknya adalah feedback positif. Selanjutnya feedback H2
dari sinyal keluaran G3 dari sini menuju ke node antara G1 dan G2 yang ini. Ini adalah feedback H2. Feedbacknya adalah feedback negatif, min H2. Terakhir kita gambarkan feedback di sini dari keluaran sinyal C menuju ke summing junction sinyal R, yaitu dari sini ke sini. Karena ini tidak ada komponen, artinya unity feedback, dan feedbacknya adalah feedback negatif, maka kita tuliskan di sini min 1. Ini adalah gambar grafik aliran sinyal hasil konversi dari blok diagram